Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membuat masing-masing mapping untuk anggota di mana sebagai nilai UAS. Yang pertama, saya sendiri Noprina Brielita Sembiring akan menjelaskan salah satu mapping yang telah saya buat yang berjudul Peranan Guru Bidang Studi dalam BK dan Aplikasi Implementasi Bidang Bimbingan Konseling. Pertama saya akan menjelaskan pengertian konseling, yaitu proses pertemuan langsung antar konselor dengan konseli untuk mengusahakan perubahan sikap ataupun tingkah laku pada peserta didik. Tujuan konseling itu agar dapat membuat pelayanan konseling secara optimal sehingga dari peserta didik tersebut dapatlah kita olah bakat, minat ataupun kemampuan yang dimilikinya. Fungsi konseling itu yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi penyesuaian, fungsi perbaikan, dan fungsi pengembangan. Selanjutnya, dalam bimbingan konseling juga ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial budaya, landasan iptek religius, dan landasan yuridis formal. Pada orientasi layanan konseling itu terdiri dari penerimaan diri, lingkungan, keputusan, pengarahan diri, dan perwujudan dari diri peserta didik tersebut. Ajas-ajas konseling terdiri atas kerahasiaan, kesukarelaan, kekinian, dan kemandirian. Jadi, konseling ini sudah terbagi atas tahap-tahap di mana kita dapat mewujudkan minat dan bakat ataupun perubahan dari tingkah laku peserta didik tersebut. Selanjutnya yang terakhir, peranan guru dalam pelaksanaan layanan konseling di sekolah. Pertama, pengidentifikasian masalah, pengalih tanganan permasalahan, pengembangan suasana kondusif, pemantauan pelaksanaan, peranan guru dalam konseling di kelas, dan bagaimana konferensi kasus. Perkenalkan, saya Ruth Asritami Raja Gugu akan menjelaskan mind mapping saya mengenai peranan supervisi pendidikan dalam memperbaiki efektivitas pembelajaran. Supervisi pendidikan adalah suatu pengawasan pada setiap aktivitas akademis yang berbentuk proses belajar mengajar, pengawasan kepada guru dalam hal mengajar, serta pengawasan kepada situasi yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Tujuan dari supervisi pendidikan ini yaitu untuk membantu lulusan yang optimal di dalam kualitas dan kuantitasnya, untuk membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosial, untuk membantu kepala sekolah dalam hal pengembangan program yang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, dan ikut serta dalam meningkatkan kerjasama masyarakat dengan masyarakat atau dengan komite sekolah. Supervisi pendidikan merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengajaran tetapi tidak langsung dengan siswa. Supervisi dapat dilakukan dengan teknik kunjungan kelas, wawancara, atau juga bisa dilakukan dengan mengevaluasi dan membimbing seluruh sumber daya sekolah menggunakan prinsip tim. Pendekatan dan teknik supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu ada pendekatan non-direktif, yaitu pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat tidak langsung, misalnya mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Yang kedua yaitu ada pendekatan direktif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung dihadapi guru saat melaksanakan tugas mengajar, misalnya menyiapkan, mengarahkan, menjelaskan, dan memberi contoh, serta menetapkan tolak ukur untuk menguatkan teori tersebut. Selanjutnya ada pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif yaitu pendekatan yang memadukan antara pendekatan direktif dan pendekatan non-direktif. Perilaku pada pendekatan itu yaitu menyajikan dalam metode yang menarik, menjelaskan dengan komunikasi yang jelas, mendengarkan dengan saling menghargai, memecahkan masalah secara bersama. Di dalam pendekatan kolaboratif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada teknik supervisi kelompok, di mana yang dilakukan salah satunya yaitu pertemuan orientasi, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi pertukaran pikiran atau pendapat, tukar-menukar pengalaman, dan lokakarya. Selanjutnya ada teknik supervisi individu, yaitu ada kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi,
intervisitasi, menilai diri sendiri, dan supervisi klinis. Berdasarkan pembahasan di atas, kita dapat meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, memerlukan perhatian dari penanggung jawab sistem pendidikan secara terus-menerus agar tujuan dari pendidikan tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Dalam pelaksanaannya, supervisi dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan supervisor pada guru. Supervisi pengajaran memerlukan profesional yang lain. Tugas yang seorang supervisor bukanlah untuk mengadili, tetapi untuk membantu, mendorong, dan memberikan keyakinan kepada guru bahwa proses belajar mengajar harus diperbaiki. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Roslina Trensitorus. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari materi profesi kependidikan, yaitu dengan tema substansi manajemen pendidikan dan peranan guru bidang studi dalam setiap substansi manajemen pendidikan, dengan judul Peranan Guru Bidang Studi dalam Manajemen Pendidikan, yang mencakup dua materi pokok, yaitu hakikat manajemen pendidikan dan hubungan kemitraan dengan stakeholders pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu upaya pemanfaatan yang baik terhadap sumber daya yang ada secara efektif untuk meningkatkan tujuan dan mutu pendidikan, di mana manajemen pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam manajemen pendidikan. Karena jika manajemen pendidikan sangat lemah, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang lemah, yang akan berpengaruh kepada mutu pendidikan, tujuan pendidikan, tingkatan manajemen pendidikan, serta keberdayaan sumber daya manusia terhadap dunia kerja. Adapun hubungan dan fungsi dalam manajemen pendidikan terdiri dari 7 cakupan fungsi manajemen pendidikan, yaitu ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, staffing atau penyusunan pegawai, kemudian ada pengarahan atau directing, koordinasi atau coordinating, dan yang recording atau pencatatan, serta pengawasan atau controlling. Yang pertama, saya akan membahas tentang perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning dilakukan dengan tujuan untuk mencari, menetapkan, serta membuat pandangan ke masa depan tentang apa yang harus dilakukan dalam tujuan meningkatkan manajemen pendidikan terhadap mutu pendidikan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, di mana memberikan tugas-tugas kepada orang-orang yang bersangkutan kegiatan apa yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu dan manajemen pendidikan. Kemudian ada staffing atau penyusunan di pegawai, di mana aktivitas yang dilakukan merupakan menentukan, memilih, mengangkat, membina, serta membimbing sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan atau seni pendidikan sumber daya manusia. Kemudian ada pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing merupakan dilakukan oleh orang yang berperan dalam bidangnya untuk baik secara struktural ataupun fungsional menjelaskan petunjuk serta bimbingan terhadap orang-orang tertentu. Kemudian ada koordinasi atau coordinating. Koordinasi atau coordinating merupakan aktivitas manajer membawa orang-orang yang terlibat organisasi ke dalam suasana kerjasama yang harmonis. Kemudian ada recording atau pencatatan, di mana recording atau pencatatan ini sendiri memberhasilkan kegiatan manajemen pendidikan dengan fungsi lebih banyak ditangani oleh bagian ketatausahaan, di mana tata usaha membuat laporan apa yang telah dan sedang dilakukan dan berikut ketercapaiannya. Kemudian yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Pengawasan atau controlling dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan untuk mengawasi setiap kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan manajemen pendidikan serta mutu pendidikan agar tidak keluar dalam batas-batas norma yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan kemitraan dengan stakeholders pendidikan, di mana stakeholders merupakan orang atau badan yang berperan baik secara tidak langsung maupun langsung terhadap kegiatan dalam penyangkutan manajemen pendidikan. Yang secara tidak langsung merupakan masyarakat dan secara langsung merupakan peserta didik, guru, pengawas, dan sebagainya. Kemudian, hubungan sekolah dan masyarakat, di mana prinsipnya yaitu yang pertama adalah desentralisasi sistem anggota staf. Yang kedua adalah mempertinggi penghargaan terhadap personal.
Yang ketiga adalah perkembangan dan pertumbuhan personal sekolah secara optimal. Dan yang keempat adalah pelibatan personal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Bernita Simbolon akan menjelaskan peranan guru bidang studi dalam bimbingan konseling dan aplikasi implementasi konseling. Pertama, bimbingan konseling. Bimbingan ini merupakan layanan yang disediakan bagi semua peserta didik pada setiap tahapan usia dan pendidikan, bukan hanya untuk yang terbelakang dan memiliki kelainan. Kemudian, konseling itu merupakan suatu proses pertemuan langsung antara konselor dengan konseling yang bermasalah, di mana pembimbing membantu konseling dalam mengusahakan perubahan sikap dan tingkah laku. Jadi, bimbingan konseling itu layanan bagi semua peserta didik yang memiliki masalah, di mana pembimbing akan membantu konseling dalam mengusahakan perubahan sikap dan tingkah laku. Adapun peranan guru ini dalam implementasi konseling sendiri, yang pertama itu sebagai informator, artinya guru diharapkan dalam pelaksanaannya itu mengajar secara informatif, laboratorium, studi lapangan, studi informasi, dan juga kegiatan akademik dan umum. Kemudian guru sebagai organisator, artinya guru dapat mengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Kemudian guru sebagai motivator, artinya guru dapat merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya atau aktivitas dan daya cipta ataupun kreativitas sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses pembelajaran. Kemudian sebagai director, artinya guru membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan dan cita-citanya. Kemudian ada guru sebagai inisiator, artinya guru harus dapat mencetuskan ide dalam proses pembelajaran. Kemudian guru sebagai transmitter atau bisa juga disebut transmitor, yaitu guru menyebarkan kebijaksanaan dalam pendidikan dan juga pengetahuan. Ada nomor 7 yaitu sebagai fasilitator, artinya guru memfasilitasi atau memberikan kemudahan dalam pembelajaran belajar mengajar. Kemudian ada yang ke-8, guru sebagai mediator, artinya guru berperan sebagai penengah dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada evaluator, yaitu guru memiliki otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik ataupun dalam tingkah laku sosialnya. Nah, implementasinya sendiri dalam konseling itu, yaitu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling atau BK, perlu adanya persiapan terlebih dahulu. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling atau BK yang ada dilakukan pada waktu terdapat siswa yang memerlukan bimbingan atau pendampingan dari gurunya. Biasanya pelaksanaan program bimbingan dan konseling ini dilakukan di luar jam pembelajaran. Program bimbingan dan konseling atau BK ini adapun tujuannya untuk membantu siswa yang mengalami permasalahan dan kesulitan dalam pembelajaran.